Assalamualaikum Bobotoh, selamat datang kembali di Cekpar. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, serta diberikan rezeki yang berlimpah hingga apapun yang kalian inginkan bisa tercapai. Hari ini ada kabar terbaru dari Persib Bandung, yaitu datang dari kompetisi Asia. Drawing AFC Champion League 2 2006-2007 sudah dilakukan dan Persib Bandung mendapatkan tempat di grup E. Tapi ada satu catatan yang harus dilakukan, yaitu Persib belum otomatis masuk grup ini karena Persib Bandung harus melalui babak playoff menghadapi Manila Tiger FC. Kalau Persib berhasil menang, barulah tiket grup E benar-benar menjadi milik Persib Bandung. Dan kalau itu terjadi, Persib akan bertemu dengan tim yang menurut saya menarik banget untuk kita bahas, yaitu yang pertama adalah FC Seoul dari Korea Selatan, kemudian Melbourne Victory dari Australia, dan satu lagi perwakilan dari Vietnam, yaitu The Chong Viettel dari Vietnam. Dan Bobotoh, kalau melihat nama-nama, apakah ini grup neraka atau justru grup ini masih sangat mungkin ditaklukkan oleh tim Persib Bandung? Oke, kita mulai dari FC Seoul. Kalau berbicara level kompetisi dan tradisi sepak bola, FC Seoul bukanlah lawan yang sembarangan. Mereka datang dari Korea Selatan, negara yang memang punya tradisi sepak bola yang sangat kuat di Asia. Dengan secara karakter permainan, tim Korea biasanya punya intensitas tinggi, transisi cepat, pressing, disiplin dalam organisasi permainan, dan serta kemampuan menjaga tempo pertandingan. Jadi Persib mungkin akan kesulitan kalau membiarkan FC Seoul terlalu nyaman menguasai pertandingan. Tapi bukan berarti tidak bisa dilawan. Justru pertandingan melawan FC Seoul bisa menjadi ujian menarik bagi Persib Bandung. Kalau Persib mampu bermain disiplin, tidak mudah kehilangan bola, dan bisa memanfaatkan momen transisi, peluang mencuri poin dari FC Seoul sangatlah terbuka. Prediksi saya, FC Seoul adalah kandidat terkuat untuk menjadi juara grup. Tapi apakah mereka mampu menyapu bersih poin dalam 6 pertandingan? Belum tentu. Dan disitulah peluang Persib. Kemudian udah ngopi belum? Mager? Aku tuh kalau lagi mager paling enak tinggal ambil kopi. Eat home coffee aja, pesan sekarang ya. Berikutnya adalah Melbourne Victory, yaitu tim dari Australia yang juga punya pengalaman panjang di kompetisi Asia. Kalau menghadapi tim Asia, Persib harus siap dengan pertandingan mungkin sangat mengandalkan fisik dan intensitas tinggi. Selain kualitas individu, duel satu lawan satu juga menjadi faktor Persib. Persib tidak boleh kehilangan konsentrasi menghadapi bola-bola panjang, duel udara maupun situasi bola mati. Tapi menariknya, Melbourne Victory juga bukan lawan yang otomatis tidak bisa kita kalahkan. Apalagi kalau Persib bermain di Bandung, dukungan dari Bobotoh, dan atmosfer GBLA, situasinya tentu bisa berbeda. Kalau Persib bisa mendapatkan 3 poin di kandang ketika menghadapi Victory, itu bisa menjadi modal yang sangat besar, karena dalam kompetisi grup seperti ini, menang di kandang itu wajib. Mencuri poin di luar kandang itu adalah bonus. Kemudian tim yang terakhir yaitu Chong Viettel. Ini juga menurut saya jangan sampai dilupakan. The Chong Viettel dari Vietnam. Kalau melihat nama Korea dan Australia, mungkin perhatian kita langsung tertuju kepada dua tim satu ini. Sẽ là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ FC Nam Định. Rất khỏe. Viettel bisa saja menjadi batu sandungan terbesar untuk Persib
memperebutkan posisi dua besar. Sepak bola Vietnam dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Kemarin juga di AFF, timnas Indonesia dikalahkan oleh Vietnam di kandang Indonesia di Pekansari Bogor. Dan tim-tim Vietnam terkenal juga bermain dengan sangat cepat, bermain kombinasi yang sangat rapi, serta transisi yang bisa merepotkan pertahanan Persib Bandung. Dan satu hal lagi, Persib tentu sudah tahu bagaimana tim-tim Vietnam bermain dengan tempo yang sangat tinggi. Jadi pertandingan melawan Vettel mungkin justru menjadi salah satu pertandingan yang sangat menentukan. Kalau Persib bisa menang di kandang, itu wajib. Kalau bisa mencuri poin ketika bermain di Vietnam, itu akan sangat berharga. Lalu bagaimana peluang Persib Bandung? Nah, sekarang kita memasuki ke bagian yang sangat menarik. Kalau Persib Bandung berhasil melawan Manila Tiger di babak playoff, menurut saya persaingan di grup E akan sangat terbuka untuk perebutan posisi kedua. Untuk posisi pertama, saya lebih mencondong atau favorit kepada FC Seoul. Tapi untuk posisi kedua, Persib berpeluang masuk. Dan saya melihat bahwa ketiga tim ini bisa saling sikut-menyikut untuk posisi kedua. Dan jangan lupa, format fase grup ini membuat pertandingan menjadi sangat penting. Tidak ada ruang untuk terlalu banyak kehilangan poin. Misalnya Persib bisa menang 2 kali di kandang, kemudian mendapat 1 hasil imbang di kandang, lalu berhasil mencuri 1 kemenangan atau 2 hasil imbang di laga tandang. Persib bisa punya modal yang sangat bagus untuk bersaing. Jadi bukan berarti Persib harus mengalahkan semua lawan. Yang penting adalah jangan kehilangan poin menghadapi lawan secara hitungan berada di level persaingan yang sama. Sebelum kita berbicara lebih jauh, Persib harus menyelesaikan suatu pertandingan atau pekerjaan yang sangat-sangat wajib, dimana melawan Manila Tiger, karena pertandingan ini adalah pintu masuk menuju grup E. Dan menariknya, Manila Tiger bukan nama yang benar-benar asing. Persib sudah menghadapi Manila Tiger di fase kualifikasi ACL sebelumnya. Artinya Persib punya peluang untuk mengalahkan mereka. Tetapi justru karena itu, jangan sampai merasa sudah pernah menang lalu menganggap pertandingan ini mudah atau jumawa. Jangan sampai terjadi, karena biasanya kalau kita meremehkan lawan, maka itu adalah sebuah blunder yang sangat mematikan. Karena di sepak bola Asia, satu kesalahan bisa mengubah semuanya. Jadi fokus, Persib harus bersatu melewati playoff. Setelah itu baru kita bicara FC Seoul, Melbourne Victory, dan tentu saja The Chong Vettel. Kalau saya boleh membuat prediksi grup E, FC Seoul untuk posisi kedua, saya berani mengatakan Persib punya peluang besar untuk bersaing. Tetapi saya tidak mau bilang Persib pasti runner up, karena Melbourne, The Chong punya kualitas, dan melihat persaingan posisi kedua akan sangat ketat. Dan kalau Persib mampu memaksimalkan pertandingan kandang, peluang lolos ke babak berikutnya sangat terbuka. Bahkan saya berani bilang kalau Persib bisa mendapatkan 7-10 poin untuk peluang finish di 2 besar akan sangat menarik. Tentu saja ini masih prediksi karena pertandingan belum dimainkan dan kekuatan tim kita bisa berubah ketika fase grup dimulai. Tapi satu hal yang pasti, grup E ini bukan grup yang membuat Persib harus takut. Ini justru grup yang menjadi ukuran seberapa jauh sebenarnya Persib di level Asia. Karena kita akan melihat Maung Bandung menghadapi sepak bola Korea, Australia, dan Vietnam. Dan kalau Persib mampu melewati fase ini, mungkin ini bukan hanya soal lolos grup, tapi ini juga menjadi bukti bahwa Persib Bandung memang semakin bersaing di level Asia. Tapi sekali lagi, jangan lupa semua ini baru prediksi semata. Jangan lupa semua ini baru bisa terjadi kalau Persib bisa mengalahkan Manila Tiger.
Jadi sekarang 31 Agustus kita tetap Asia, selesaikan dulu urusan playoff, setelah itu grup E kami datang. Menurut Bobotoh, siapa yang paling berbahaya? FC Seoul, Melbourne Victory, atau justru The Chong Vietel? Dan yang paling penting, Persib bisa finish di urutan berapa? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam Cekbar.